Nah, acara Etuset Kopi ini bisa berjalan sampai dengan 15 bulan karena dukungan dari salah satu sponsor juga, Markuk Butik Kue Tradisional. Ini adalah makanan jajanan pasar paling enak sedunia. Kemudian juga ada Kopi Brasilio yang mendukung acara kita. Ini kopi paling enak sedunia akhirat. Kemudian ada Klik Skytech yang membantu di dalam hal komunikasi. Ya, kemudian ini ada Venus dan Nkasari juga yang sebagai produk sponsor. Bagaimana acara ini ikut dimeriahkan oleh produk-produk ini. Ya, kemudian juga ada Karisma. Ini floris ya dari Kota Malang yang juga mendukung acara Etuset Ngopi. Nah, Bapak Ibu semua, acara ini setelah berjalan 15 bulan, jadi acara kita bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi seminggu bisa 5-6 kali. Ya, saat-saat ini mungkin sekitar 3-4 kali aja. Nah, salah satu acara yang selanjutnya yang akan kita kupas adalah tentang Hero Tito. Ini dari mana? Dari Malang yang juara tinju kelas ringan, ya nasional dan kelas dunia, yang akan berbagi. Insya Allah tidak ada halangan ya. Sampai dengan kemarin masih confirm oke, gitu ya. Tapi karena beliau ini orang sibuk, baru pulang dari Bali pertandingan, sehingga masih banyak PR-PR yang harus dilakukan. Ya semoga tidak ada hambatan. Kemudian lagi nanti hari Jumat kita bicara juga, yaitu tentang apa? Hari Jumat kita akan bicara juga tentang yang disebut dengan Dunia Palang Merah Indonesia. Ya, Dunia Palang Indonesia. Jadi topiknya adalah Save Blood, Save World. Apa yang akan kita kupas? Yang kupas adalah tentunya tentang aspek kemanusiaan, apa yang perlu kita lakukan sehingga kita punya peran di dalam menyelamatkan nyawa orang. Yang akan membahas adalah Maijen Purnawirawan Dr. Haji Pamuji R. Sutopo. Beliau sebagai Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Donor Darah Indonesia bersama Dr. Andam Surya. Ya, hari Jumat 2 Juli ini free juga. Nah, apa yang akan kita kupas selanjutnya adalah hari ini kita akan ngomongin tentang mbahnya nomor. Ya, mbahnya nomor Pak Rudi Gunawan, kawan saya yang sudah berapa 25 tahun ada lagi ya Pak Rudi ya, 25 tahun kita berkenalan. Ada hampir 30 tahun malah. Ada ya 25. Tapi jangan dibilang Pak, nanti di usia kita ketahuan ya nanti. Gitu ya. Harusnya 30 tambah plus berapa itu ya? Ya, udah lama aja lah katanya. Gitu. Jangan disebut angka gitu. Iya, kata Pak Jeff tadi, saya kenal beliau sudah lama, mulai dari ingusan sampai kumisan. Kenal Pak Rudi itu mulai dari ingusan sampai kumisan, saya bilang. Jadi bisa dibayangkan ya kita ke Eropa bareng dulu ya. Ada satu pekerjaan. Oke, baik. Itu Pak Rudi. Tentunya Pak Rudi, saya mengenal Pak Rudi adalah sebagai pengusaha ya. Sebagai pengusaha yang sukses luar biasa. Pasti dengan perusahaan distribusinya dulu. Oke. Kemudian entah berantah sudah lama nggak ketemu. Ketemu lagi sudah jadi dukun nomor. ketemu lagi kok jadi dukun nomor gitu ya. Nomor loto ya Pak Media, nomor loto. Nomor. Lagi Piala Dunia nih. Iya, nomor loto dulu, loto, koni gitu ya, nomor tebak. Ya, itu juga ada ilmunya kan, ilmunya dulu kayak apa nggak ngerti lah, saya bukan penggemar juga, tetapi hanya sekedar masa-masa itu sempat heboh dan sempat tahu saja, tapi saya bukan pemasang gitu ya. Oke, karena tidak percaya dengan loto gituan bisa dapat hoki gitu. Baik. Ya hoki ada, tapi mungkin apesnya lebih banyak daripada hokinya. Pak Rudi, kita ngomong-ngomong hari ini adalah tentang topik yang coba saya ke-trigger ketika Pak Rudi berbicara juga di forum yang
berbeda. Saya lihat-lihat, Ya. ini kita bikin topik yang rada beda dikit lah. Ya, dari aspek numerologi dulu kan aspek yang dibicarain kan hoki dan gak hoki aja dan nomor tanggal lahir. Nah sekarang gimana kalau dikaitkan dengan nama panggilan? Jadi kalau numerologi tanggal lahir Pak Rudi itu apakah cocok dengan panggilan Acong atau Rudi Gunawan itu kira-kira kan begitu. Nah, nanti itu rahasia beliau, Yang akan kita bedah bukan hal itu. Sebelum mulai, saya minta ke Bapak Ibu semua yang baru pertama kali gabung, ya, ke webinar Etuset Ngopi, tolong jawab di chat. Yang pertama kali gabung di webinar Etuset Ngopi, saya ingin pantau siapa saja pertama kali join di Etuset Ngopi hari ini. Oke, saya akan. Kenapa? Ada rahasia. Oke, saya akan berikan 5 orang pertama aja kalau ada sih. Vanda Rosdiana, Rizka Pujiadi yang masuk kedua. Kotanya ya tolong ya sekalian. Vanda Rosdiana, kota Rosiana, saya, oke. Kemudian ini bacanya nih Rasulullah. Kolmi Felin, Felin pertama join. Vini, oke. Yang tadi Pontianak, kemudian Brian, oke. Wah banyak ya. Brian Batam, oke. Linse Surabaya, Rosiana Surabaya, Rizka Bogor, oke. Yang sudah ngechat semua, Vanda, Rizka, Rosiana, Felin, Vini, Brian, Margaret Ong, 6 ya. Lince 7. Oke, kepada yang sudah menyebutkan tadi akan mendapatkan giveaway. Ya belum apa-apa kita bagi-bagi lah, bagi-bagi rezeki, nomornya bagus, bagi giveaway. Mohon WA ke 0816. WA ke nomor flyer, di flyer ada ya. Kalau tidak bisa tercatat lihat di flyer. Tapi tolong segera ya hari ini atau maksimum besok pagi di WA ya yang berkenan tentunya. 0816-131-4488. Cukup minimum bayar pengganti ongkir. Nah, giveaway-nya adalah kurang lebih nilainya 150.000. Ya, dari sponsor. Sponsor kalau dijual di toko kira-kira 150.000 giveaway-nya. Nah, Anda cukup yang mendapatkan giveaway kalau berkenan mengganti ongkirnya kepada sebuah pemenang tadi. Itu kriterianya ya. Oke. Kriteria kedua giveaway yang tadi saya lihat join juga adalah yang begitu saya buka Zoom meeting sudah ada wajahnya terbuka yang tidak tertutup ya. Itu Ibu Kirana. Ya, Ibu Kirana juga dapatkan giveaway ya. Cukup dengan mengganti ongkir. Jadi yang setuju tolong WA ke 0816-131-4488 berikut alamat pengirimannya. Pengirimannya lengkap ya, kode pos maksudnya gitu ya, kecamatan, karena pihak JNE kadang-kadang nanya kode posnya berapa, kecamatan mana. Waduh, saya nggak bisa jawab. Jadi mohon dilengkapi. Baik, Pak Rudi. Siap. Kalau ngomong-ngomong tentang numerologi, ini adalah omongan ketiga di forum ini, Pak Rudi, kalau nggak salah ya. Ini yang ketiga. Betul yang ketiga. Yang pertama bicara tentang angka hoki, yang kedua juga bicara tentang numerologi secara umum, filosofinya, apakah ini sebagai mistis atau bukan gitu ya, karena banyak orang menganggap numerologi itu saudara kandungnya dari Feng Shui itu. Jadi sebagian orang menganggap ini sebagai mistis gitu ya. Ada yang tidak percaya, tapi biarkanlah yang tidak percaya tentunya tidak hadir. Yang hadir adalah yang percaya saja tentunya. Oke. Kalau iya kan, kalau nggak percaya kan nggak hadir. Yang hadir adalah yang percaya. Karena saya sendiri adalah mencoba sebagai orang yang netral. Saya mencoba sebagai orang yang netral di dalam berbagi ilmu ini. Saya menganggap ini sebuah ilmu. Jadi bukan sebuah mistis ya, clear ya. Saya menganggap sebuah ilmu, makanya Pak Rudi kita undang udah sampai 3 kali. Kalau Pak Rudi dukun beneran, udah cukup 1 kali. Habis ini saya boleh nggak kalau cuma diundang sekali, habis ini aku kirim santet ke Pak Min gitu. Sekali.
santet kalau karena kita bicara kan bikin pinter itu dalam artian kan ilmiah ya. Ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan itu. Kira-kira begitulah. Itu pengertian bikin pinter karena bisa juga bikin pinter yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Pak Rudi, sebelum kita mulai masuk ke dalam, mungkin bisa dipaparkan outline-nya saja, outline-nya, karena jangan basic lagi, basic sudah 2 kali lalu. Outline-nya kaitan antara ilmu numerologi secara umum, kemudian dikaitkan dengan nama dan hoki gitu. Jadi ada 3 simetris. 3 poin, hoki, nama, dan angka kelahiran, tahun kelahiran. Oke, silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Min. Sudah diundang untuk ketiga kali, itu bahagia sekali rasanya ya. Dan juga tentunya terima kasih juga buat peserta yang hari ini sudah datang. Saya lihat ini, saya intip di bawah ini sudah ada 55 orang pas pada saat momen saya berbicara. Nah, 55 itu juga sebenarnya bagus sih, cuma nggak saya bahas di sini karena itu termasuk salah satu angka master. Nah, itu saya nggak bahas. Pokoknya intinya 55 itu angka yang bagus lah. Kalau saya live 1 jadi 54 nih. Ya jangan dong. kan udah lewat pada saat saya intip di bawah. Wah, pas 55 gitu. Oke. Ya, Pak Min. Oke, baik. Tentunya hari ini saya akan bagi peserta itu menjadi 2 kategori ya. Yang pertama adalah yang sudah mengenal numerologi. Ada beberapa murid-murid saya di sini yang tak pernah henti-hentinya untuk mencari tahu, menggali lebih dalam tentang numerologi. Tapi tentunya ada juga yang sebatas penasaran nih, apa sih numerologi ini? Nah, mereka itu yang baru masuk, kemungkinan yang baru bergabung ya hari ini ya, seperti itu. Nah, saya akan membuat sebuah uraian singkat mengenai numerologi itu apa, dalam bahasa yang sangat sederhana saja. Jadi gini, numerologi itu adalah, sederhananya ya, adalah ilmu filsafat angka. Oke, jadi jangan dimasukkan ke dalam hal-hal yang bersifat klinik dulu ya. Nah, salah satu alasan kenapa disertasi saya diterima di MURI sebagai numerolog pertama di Indonesia, karena numerolog atau numerologis bahasa Inggrisnya itu sudah bertebaran di negara-negara seperti Amerika, Eropa, Kanada, Eropa Selatan, pokoknya yang banyak bulenya lah. Nah, karena saya sendiri nih yang pertama nih yang sipit nih ya kan, yang orang Indonesia nih sipit, hitam-hitam gitu. Nah, dan belum ada yang ngeklaim sebelumnya. Jadilah saya mendapatkan disertasi sebagai numerolog pertama, dan itu memang diakui di dunia internasional. Ada asosiasinya kok. Oke, jadi gini, singkatnya ilmu filsafat angka ya. Kalau kita melihat angka, maka dalam pikiran kita itu adalah kuantitas. Seperti misalnya 1 ya adalah angka tunggal, dan itu adalah kuantitas. Oke, 2 demikian juga dengan 3, 4 dan seterusnya. Nah, angka kuantitas. Tapi numerolog ini berdasarkan pemikiran dari seorang filsuf yang bernama Pythagoras. Nah, Pythagoras itu bukan saintis ya. Nah, beliau itu menciptakan teorema Pythagoras dengan asumsi bahwa angka itu berbentuk, memiliki body, memiliki badan, memiliki tubuh, dan itu countable, bisa dihitung. Nah, tapi karena dasarnya beliau juga adalah seorang filsuf, jadi pikirannya itu suka kemana-mana, suka macam-macam kan. Nah, akhirnya beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya angka itu bukan hanya dari sisi fisik loh. Angka ini juga punya jiwa. Bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga memiliki kualitas. Artinya, kalau misalnya begini, kita mungkin familiar dengan teori yin yang ya, yang itu tuh, yang hitam putih kan. Itu kan sebenarnya bukan hanya milik bangsa orang Tionghoa aja. Itu secara umum berlaku bagi bahwa di dalam dunia ini ada keseimbangan. Ada 2 entiti. Seperti Anda melihat wajah saya di Zoom ini adalah wajah dari Rudi Gunawan dalam bentuk fisik, ya kan? Agak sedikit botak nih, ya. Terus pakai kacamata, yang jelas lebih cakep lah dari Pak Min lah, kayak gitulah. Dikit, lebih cakep dikit ya. Nah, jeleknya banyak. Okay. Nah, tapi pada saat saya berbicara, saya menyampaikan ide saya, menyampaikan pikiran saya, ini adalah jiwa saya. Toh nanti pada saat misalnya saya sudah tidak ada di dunia ini kan, yang kelihatan itu kan sebenarnya adalah jasad yang tak bergerak lagi kan, itu adalah jasad. Tapi fisik, tapi di dalam jasad ini ada jiwa loh. Inilah yang kemudian membuat mengapa saya tertarik dengan numerologi, membuat kenapa saya kenal dengan Pak Mindiarto, mengapa hari ini saya berbicara dengan Anda, ini adalah jiwa. Nah,
Pythagoras juga mengatakan hal yang sama, bahwa angka selain kuantitas, dia juga memiliki jiwa atau kualitas. Nah, apa yang disebut dengan kualitas angka itu? Begini, mudahnya ya. Kalau saya berbicara mengenai dengan Pak Min, coba sebutkan satu angka yang disenangi antara 1 sampai 9. Satu angka saja, Pak Min. Saya, oke, Ya. 5. Oke, 5 titik. Udah stop sampai di situ ya. Nah, Pak Min menyenangi angka 5 tentunya dengan alasan-alasan tertentu, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Tapi saya coba main tunjuk aja ya di sini. Misalnya di sini ada Pak Junaidi misalnya. Nah, Pak Junaidi itu belum tentu senang dengan angka 5. Mungkin saja beliau suka dengan angka 8. Karena kalau dikatakan ya bisa saja kan beliau mengatakan, oh 8 itu fa itu kaya kayak gitu. Ya sah-sah aja. Artinya angka itu selain kita melihatnya dari sisi matematika, dia juga memiliki resonansi efek vibrasi kepada diri kita sehingga membuat diri kita itu like atau dislike. Perasaan kita itu bagaimana itu juga terombak-ambing dari angka yang kita kelihatan, yang kita lihat. Nah, itulah yang disebut dengan jiwa. Adapun mengenai nama, nama itu sendiri sebenarnya juga memiliki energi. Nah, Pythagoras mengeluarkan namanya table Pythagoras. Itu hitungannya sih gampang ya, Pak Min ya. Jadi kayak gini, kita berdasarkan urutan angka aja deh. A itu 1, B itu 2, C 3, dan seterusnya. Ya kan? Nah, kembali sampai dengan huruf J, huruf ke-10. Nah, 10 itu angka, kemudian kita kerucutkan lagi. 1 tambah 0 itu kan 1 ya. Nah, selanjutnya huruf K. K itu adalah huruf yang ke-11. Nah, karena di Pythagoras hanya mengakui 9 angka tunggal, maka K itu yang 11 akan kembali menjadi 2. Seperti itu. Jadi contoh misalnya nih, ada seseorang yang bernama ABC. ABC. Nah, itu berapa sih energinya? Gampang aja. 1 tambah 2 tambah 3. Ya kan? Nah, jadi ABC itu energinya 6. Nah, jadi numerologi itu sebenarnya adalah filsafat angka ya. Tapi along the way, kemudian beberapa filsuf modern numerologi yang sebenarnya itu dikomandoi oleh seorang wanita bernama Eldo Ballier, kelahiran 19 tahun 1917 itu adalah buku pertamanya, mengatakan bahwa karakter manusia itu bisa dibaca dari tanggal lahir dan angka. Oke, tanggal lahir dan angka berdasarkan vibrasi dari keduanya. Oke, tanggal lahir memberikan tanggal lahir dan nama, tanggal lahir dan nama itu adalah saya sebut sebagai pure vibration atau karakter murni dari seseorang pada saat dia lahir. Itu indikasinya di sana. Belum terpengaruh dengan apapun yang datang dari luar. Nah, tanggal lahir itu menandakan takdir. Sementara nama itu menandakan nasib. Takdir itu tidak bisa berubah sebagaimana tanggal lahir yang tidak bisa berubah. Jadi kalau Pak Min tadi kan tanggal lahirnya kan tanggal 24 Juni ya, barusan ulang tahun ya Pak Min ya. Ya, selamat ulang tahun Pak Min. Betul. Terima kasih. Nah, itu kalau mau diganti menjadi tanggal 24 Juli itu nggak mungkin Pak Min ya. Emang lahirnya 24 Juni kok. Jadi kita sebut secara filsafat itu adalah takdir. Sementara nama itu bisa berubah. Nama saya kan Rudi Gunawan. Syukur-syukur sejak lahir ya emang namanya Rudi Gunawan. Nah, tapi kayak Pak Mindiarto itu nama lahirnya adalah Kang Haimi. For some reasons berubah menjadi Mindiarto juga Raharjo. Namun orang yang seperti saya nih, yang namanya itu nggak pernah berubah, itu nama juga bisa berubah loh. Contoh, seseorang memanggil saya dengan Rudi. Nah, tadi Pak Min juga mengatakan bahwa saya punya nama Chinese yang namanya itu Acong. Nah, sebagian orang memanggil saya dengan Acong. Tapi along the way, pada saat saya kecil dulu, saya juga sering punya nama Buli ya, nama Buli. Itu keroncong. Keroncong itu sejenis makanan khas Makassar. Nah, kebetulan kecil saya juga suka dengan makanan itu. Jadi saya sering dipanggil, keroncong, keroncong. Nah, apapun itu adalah vibrasi. Nama yang diasosiasikan ke kita. Nah, makanya nama dalam numerologi itu disebut dengan nasib. Nah, apa perbedaan takdir dan nasib? Ini konsepnya agak sedikit berbeda dengan konsep Chinese. Kalau konsep Chinese itu kan ada langit, bumi, usaha manusia ya. Nah, kalau di numerologi hanya 2, takdir dan nasib. Nggak usah terlalu khawatir. Tidak ada takdir dan nasib yang buruk, semuanya baik. Nah, takdir adalah
keberadaan kita. Aku dilahirkan sebagai Rudi Gunawan dengan tampang ini, mempunyai dua orang tua yang bernama Bapak dan Ibu Gunawan, ya, itu adalah takdir. Sesuatu yang kita sudah tidak bisa rubah. Atau apa yang aku lakukan 2 detik yang lalu, dari awal kelahiran saya sampai dengan 1 detik yang lalu, itu adalah takdir. Karena kenapa? Karena itu sudah terjadi. Nah, apa yang disebut dengan nasib? Nasib adalah perjalanan hidup kita yang dimulai pada detik ini hingga ke depan nantinya, ya. Nah, artinya nasib itu masih bisa berubah. Kita punya free will, kita punya otak, kita punya kemampuan untuk membuat nasib kita lebih bagus dengan melakukan hal-hal yang berguna mulai detik ini. Itu yang disebut nasib, dan itu yang direpresentasikan oleh nama. Nah, saya harap penjelasan ini cukup cukup jelas untuk memulai apa sih numerologi itu, sehingga habis ini jangan ada yang datang ke saya tuh bawa menyan, terus dari itu nanya gitu, bilang besok itu saya bisa jadi kaya enggak gitu. Silakan Pak Min, saya kembalikan. Baik. Oke, itu ya. Jadi paparannya sudah jelas ya. Satu poinnya adalah ini betul-betul ilmiah. Kemudian numerologi itu memiliki dua makna itu ya. Artinya secara kuantitas dan kualitas gitu ya. Kemudian juga dari nama dan tanggal lahir memiliki dua hal, yaitu yang disebut dengan takdir dan nasib, ya gitu ya. Takdir dan nasib tadi sudah dijelaskan. Oke, nah sekarang gimana nih kaitannya takdir, nasib, nama, kemudian dengan hoki, simetrisnya dengan hoki. Ini yang paling seru nih, ya. Oke, jadi begini, banyak numerolog yang menyarankan kalau mau hoki ganti nama, ya kan? Kalau mau hoki ganti nama. Nah, terus atau bahasa lainnya yang disebut dengan restrukturisasi nama itu ya? Ya, itu bahasa kerennya lah. Bahasa kerennya. Pokoknya kalau jualan itu pakai bahasa keren lah, bagus tuh. Bagi saya sih tetap ubah nama gitu aja, ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau ada numerolog yang mengatakan, nama Anda jelek dan Anda harus berubah, saya sebagai numerolog mengatakan that is bullshit. Mengubah nama itu nggak akan mengubah hoki. Memangnya hidup kamu, misalnya gini nih, Pak Min misalnya, usianya saat ini kan 25 tahun nih Pak Min ya, misalnya. Ya. Kok misalnya, bener lah 25 tahun nih. Ya. Oke. Dari usia 0 sampai dengan usia ke-25 ini, emangnya hokinya nggak ada? Emangnya hokinya itu nggak ada dengan nama Pak Mindiarto? Ada kan pasti. Jadi kalau misalnya kita ada yang mengatakan bahwa mengubah nama itu bisa mengubah hoki, saya bilang itu jangan mau diikutin, apalagi kalau disuruh bayar ya, jangan. Nah, kenapa? Karena gini loh, logikanya nih ya. Jadi tanggal lahir itu kan takdir, itu udah nggak bisa diubah, betul kan? Nah, sementara nama itu adalah nasib, itu adalah sesuatu hal yang bisa kita rubah. Lantas, kalau misalnya nama Mindiarto, aku rubah menjadi Brad Pitt, misalnya, atau Rano Karno, apakah kemudian itu serta-merta langsung bisa mengubah nasib Pak Min kalau seandainya beliau itu tidak berusaha? Nggak mungkin juga kan? Ya kan? Artinya secara logika kita harus mengetahui bahwa untuk mengubah nasib, ya kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Oke? Nah, tapi kalau aku ngomong seperti gini, nanti dibilang, lantas numerolog kamu itu di mana gitu kan? Ngomongnya nggak usah rubah nama gitu kan? Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, sekali lagi, perpaduan antara tanggal lahir dan nama itu menjabarkan sebuah karakter murni dari seseorang. Jadi pada saat saya membaca numerolognya, saya bisa menjelaskan secara jelas bahwa karakter kamu itu seperti gini. Dan itu terdiri dari kelemahan kita plus kekuatan kita. Nah, tapi sampai dengan taraf ini itu masih wajar kok. Karena kenapa? Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Betul kan? Kalau dalam versi saya itu 50-50. Oke. Namun pada saat kelemahan itu sudah mulai menunjang, naik dan kemudian menguasai, overtaking dengan kekuatan, disitulah mulai masalah kita itu akan mulai muncul. Nah, tugas numerolog
adalah mengidentifikasi what is wrong dengan nama dengan tanggal lahir. Setelah itu akan disampaikan mengapa Anda merasakan adanya ketidakharmonisan dalam hidup melalui angka-angka. Nah, jadi at the end berdasarkan angka dan nama, numerolog itu akan berfungsi sebagai motivator, sebagai psikolog. Nah, cuma kalau psikolog kan berdasarkan teori dokter ya, teori psikologi ya. Nah, kalau numerologi itu berdasarkan teori angka. Jadi akan ada interaksi ya, dan interaksi itu saya lihat dari struktur-struktur angka. Seperti gitu Pak Min. Jadi nama kamu dengan tanggal lahir kamu, apakah ada ketidakharmonisan? Apa sih yang terjadi? Seperti gitu. Nah, saya akan memberikan saran-saran apa yang harus Anda lakukan agar hidup Anda lebih bagus tanpa harus mengubah nama. Kenapa? Karena nama itu kan kita dapatkan dari ini, tanggal lahir kita dapatkan dari Tuhan. Setuju kan? Jadi itu adalah takdir. Nggak mungkinlah kita rubah. Ya. Nah, tapi nama, ingat loh, siapa sih yang memberikan nama? Nama kita itu diberikan oleh orang tua kita, ya kan? Nah, atau seseorang yang dituakan. Kalau nama kita jelek, artinya orang tua mendoakan kita hal yang jelek dong. Which is itu saya rasa kalau diutarakan seperti itu sama seperti kita durhaka dengan orang tua kita. Oke. Nah, makanya dalam teori saya ini saya bisa dikatakan saya digebuk nih sama numerolog yang lain ya, digebuk. Nggak usah mengubah nama. Kenapa? Karena begini. Kalaupun misalnya ada ketidakharmonisan antara tanggal lahir dan nama, saya biasanya implant tanda kutip dengan nama panggilan. Tapi nama panggilan itu sendiri sebenarnya sudah ada pada diri setiap orang. Misalnya kan Pak Mindiarto kan ada Min, ya Min tanpa G ya. Terus kemudian ada Mindi, ada Mindiarto, ya kan? Mungkin ada Kaiming atau apapun. Nah, dari situ saya akan mencari energi yang terbaik dan kemudian itu akan saya implant ke dalam alam bawah sadar. Oke, ini loh nama yang terbaik, tapi artinya itu apa? Jadi nama panggilan itu semacam reminder buat kita, semacam petunjuk buat kita. Kalau mau hidup kita itu lebih baik, nama panggilan ini mengartikan ini. Jadi artinya kalau misalnya saya identifikasi dari semua nama itu Pak Mindiarto, ternyata nama yang terbagus itu Mindiarto. Ya udah, Mindiarto yang terbagus. Tapi Pak Mindiarto itu juga harus tahu apa sih energi dari Mindiarto ini. Misalnya, ternyata harus contoh ya, harus lebih lebih saya lupa tadi itu Mindiarto itu apa ya. Misalnya harus lebih sifat welas asihnya misalnya. Itu yang menjadi senjata utama. Jadi ketemu orang itu senyum-senyum terus kayak gitu. Nah, ini reminder buat diri kita. Nah, dari petunjuk itu pada saat kita jalan dan meyakini nama panggilan kita seperti apa, itulah sebenarnya adalah petunjuk dari seorang numerolog kepada pasiennya bahwa ini loh. Nah, seperti itu Pak Min. Tapi sekali lagi, nggak ada yang instan ya. Hoki itu nggak instan loh. Hoki itu adalah perubahan bukan sporadis ya, perubahan perlahan. Bagaimana kita bisa menjadi lebih hoki. Jadi kalau ada yang sebutkan bahwa mengubah nama itu langsung ubah hoki, come on, that's bullshit. Seperti gitu Pak Min. Oke. Saya percaya Pak Rudi ya. Jadi kalau bilang nama itu langsung bikin hoki, nama saya tak ganti Jokowi, tak ganti SBY, tak ganti Soekarno itu ya. Ya. Langsung jadi presiden sebentar. Betul. Atau ganti Lim Swee Lyong, Eka Cipta, atau jadi miliuner itu ya. Setelah saya hitung-hitung ternyata Mindiarto juga Raharjo yang terhoki gitu kan. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu teman-teman yang baru hadir ya. Ada Buddha Siska dari Jogja, selamat malam. Ada Pak Guswe, selamat malam ya. Kemudian ada Pak Suryo Widodo dari Malang, selamat malam. Ya, semua selamat malam lah. Kecuali mungkin yang agak selamat, yang agak malam ini ada satu nih. Barusan sepintas saya lihat ya. Yang lain-lain oke. Ada ini nih. Oh, Pak Suherman masih malam juga. Ada satu tadi yang saya lihat nggak malam nih. Wah, Pak Haryadi ini. Ini selamat pagi nih, karena lagi di Amerika nih Pak Haryadi nih. Di Amerika.
Selamat malam Pak Aryadi. Ya, baik. Oke. Amin, saya mau sapa juga teman saya ini ternyata. Oh, silakan. Pak Christian Guswai, Ya. retailer nomor 1 di ini. Konsultan retailer nomor 1 di Indonesia nih. Pak Chris, apa kabar Pak Chris? Selamat malam. Oke. Pak Chris Guswai, selamat malam ya. Ini mbahnya retailer lah, mbahnya retailer bisnis. Oke, baik. Ini Ibu Ruth, apakah masih ada nih? Ibu Ruth nih. Oke, Bu Eko Purnama, siapa lagi? Ya udahlah, maaf ya kalau nggak tersebut semua satu-satu, tapi yang pasti lihat saya dulu. Baik, Bapak Ibu semua, bagaimana kalau kita bongkar, Pak Rudi? Kita bongkar teman kita yang kira-kira yang kira-kira sudah menyiapkan diri untuk dianalisa. Oke. Nah, ini gimana nih? Ini mau dijelaskan lagi nggak? Jadi sebelumnya gini, di slide 1 Pak Min, PPT-nya. Ini sekaligus promosi nih. Ini sudah, tapi belum tampil ya? Sorry. Barusan sih sudah ya, tapi kok bentar saya ulang ya. Ya. Barusan saya sudah panggil slide-nya sih. Mumpun rame nih, di sini ada 59 orang kan. Sekaligus saja saya promosi nih Pak Min. Oke. Nah, ini teman-teman itu bisa mengunduh di Play Store. Ini adalah aplikasi saya. Tidak perlu dibayar karena emang saya kasih for free. Ini benar-benar buat ngebantuin orang aja yang penasaran dengan numerologi, dan ini cukup lengkap. Kalau misalnya Anda membaca komentarnya, banyak juga isi yang kaget, kok bisa akurat banget gitu loh dengan dengan karakter mereka. Nah, silahkan mengunduh, sekali lagi gratis, tapi untuk yang pemilik handphone Apple, ini mohon maaf, saya nggak masukkan ke Apple karena memang Apple itu agak rumit ya, kalau saya sertakan aplikasi di sana. Nah, kalau misalnya Anda mengunduh ini, saya kasih contoh, Anda hanya perlu menulis nih tanggal lahirnya apa, nama depan apa, nama tengah apa, nama belakang apa, dan silahkan juga memilih tahun. Di situ akan keluar semua penjelasan mengenai karakter Anda, termasuk rasio-rasio Anda. Seperti misalnya, saya gunakan rasio hoki, rasio daya tahan hoki itu seberapa gede sih. Tapi kalau rasio hoki Anda kelihatannya agak sedikit di bawah, itu juga jangan terlalu jangan terlalu bertemu dengan saya untuk saya jelaskan. Tapi ini sebenarnya adalah gambaran jelas. Silahkan diunduh secara gratis. Lumayan nih kalau 59 orang dan 60 sekarang ya mengunduh secara gratis. Ya, ambisi saya sih sebenarnya yang download ini sudah bisa menjadi 100.000 ya. Kalau sekarang baru 10 ribuan download. Nah, reviewnya 4,3. Nah, seperti itu. Jadi artinya karena nanti akan kepanjangan, tapi saya sampaikan informasi ini bagi yang penasaran boleh diunduh. Habis acara ini bisa dibaca-baca lah. Seperti gitu, Pak Min. Oke. Tapi ada bagusnya nih kita bedah mengenai nama panggilan yang tadi sudah saya jelaskan tadi secara singkat. Mungkin akan saya berikan contoh aja. Dan yang menjadi kelinci percobaan pada malam hari ini tiada lain tiada bukan adalah Pak Mindiarto juga Raharjo. Ini kecepatan. Ini pindah ke belakang, ini pindah ke belakang. Ini nanti aja. Ini di depan Pak Rudi, ini di depan. Oh. Ini di depan. Bisa masuk mungkin Pak Min ke yang punya Pak Min. Punya saya dulu ya. Ya, punya Pak Min dulu. Wah, ini dia. Gue dibongkar nih. Gue dibongkar sama Pak Rudi ini. Oke. Jadi gini, sekali lagi saya nggak jelaskan, nanti silahkan dibaca karena kalau saya jelaskan tuh satu-satu apa tuh A1, A2, A3, A4, waduh ini bisa 5 jam nih mungkin ya. Intinya seperti gini. Pada saat teman-teman mengunduh aplikasi saya,
apa yang kelihatan di sebelah kanan layar yang kata karakter inti sampai dengan tambahan inti, itulah yang muncul nantinya. Oke, karakter inti ini saya jelaskan secara singkat bahwa setiap orang itu pasti memiliki 4 angka karakter inti. Ya, jangan dulu Pak Min, jangan dulu. Oke. Punya 4 angka karakter inti, itulah yang saya ambil dari tanggal dan nama lahir. Oke, tanggal dan nama lahir. Dalam hal ini di software saya masukkan 24 Juni tahun 59, nama Tang Haiming, karena memang itu adalah nama kelahiran dari Pak Midiarto. Jadi jangan heran ya. Nah, muncullah 4 angka. Anda juga akan memiliki 4 angka. 4 angka ini yang saya sebut dengan karakter murni dari seseorang. Anda bisa membaca. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu dari 4 angka karakter inti ini, kemudian muncul indikator-indikator lainnya yang saya sebut dengan tambahan inti. Nah, kalau Anda bisa lihat di situ ada 6 indikator. Ya, kepribadian, sikap, pertumbuhan, kedewasaan, hilang plus, hilang minus. Oke. Nah, setiap indikator itu punya maknanya sendiri. Misalnya ya, kepribadian itu adalah bagaimana orang lain melihat Anda. Nah, singkat aja ya, sebenarnya panjang sih. Nah, sikap adalah bagaimana Anda ingin memperlihatkan diri Anda kepada orang lain. Nah, pertumbuhan adalah bagaimana Anda menghandle masalah-masalah Anda. How you handle your problems, masalah-masalah Anda. Nah, sementara kedewasaan itu adalah perspektif Anda di masa tua nanti. Istilahnya kayak ginilah sederhananya. Nanti kalau tua itu hidupnya senang apa enggak gitu loh. Tapi itu melalui proses ya. Nah, sementara hilang plus itu adalah masalah-masalah apa sih yang sering muncul dalam bentuk kecil-kecil tapi mengganggu. Kalau hilang minus itu adalah masalah besar yang kemungkinan Anda akan hadapi. Oke, ya singkat aja saya sampaikan Pak Min. Ya. Nah, di sini begini nih Pak Min. Masalah dengan namanya Pak Min ini Tang Haiming ini adalah merahnya itu lebih banyak dari birunya kayak gitu. Ya, jangan deg-degan ya Pak Min ya. Jangan deg-degan. Oh enggak ya, soalnya nggak percaya kali ya. Oke, nah saya jelaskan dulu nih, tanpa menjelaskan nama-namanya ya. Nah, yang merah ini berarti apa? Artinya gini, shell. Apa sih shell itu? kayak gini, kayak misalnya kacang ya, kulit kacang itu kan apa ya? Kan kulit kacang itu bagus kan? Nah ini shell dari kacang, tapi kita nggak tahu isinya itu seperti apa. Kalau dia positif, begitu kita buka kacangnya itu, isinya enak, gurih. Wah enak lah pokoknya, dimakan itu urs, ciamik. Maknyus kok ciamik sih? Ya. Nah, tapi kalau negatif, Anda punya shell itu, Anda punya kulit kacang itu, ya. Tapi pada saat Anda buka, ternyata isinya itu kosong atau kecut atau pahit. Nah, numerolog menganjurkan Anda mengubah nama Anda Tang Haiming menjadi apa ya, Brad Pitt misalnya, agar semua angka-angka di sini itu menjadi positif. Menjadi positif. Tapi yang mereka lupa adalah bila mana ini menjadi positif, ya. Bila mana ini menjadi positif, apakah hidup Anda juga akan langsung berubah? Enggak juga, karena ini hanyalah indikator yang harus saya sampaikan sebagai seorang numerolog. Makanya teknik saya sebenarnya adalah menggunakan nama panggilan nih. Nah, tadi pagi ya, atau kemarin malam ya, saya lupa. Pak Min itu sudah memberikan 4 pilihan nama. Oke, 4 pilihan nama. Ming, Mindi, dan Midiarto. Nama ini hilang ya sebenarnya suaranya. Hilang ya. Sekarang udah oke? Oke, sekarang oke. Ya. Oke, jadi sebenarnya nih kelihatannya kan memang merah nih banyak nih. Tapi kalau kita lihat kategorinya ya, sebenarnya cuma ada 3 angka loh, 437. Benar kan? 437 aja kan? Karena ini kan juga 3 nih. 22 strap 4 ini kita
hitung sebagai 4 karena 4 itu adalah penjumlahan dari 2 plus 2 gitu loh. Nah, Ya. dari sini aku kemudian mencari nama yang terbaik. Teorinya sih gampang, kelihatannya gampang. Hanya perlu mencari nama panggilan yang ada angka 4, 7 atau 3. Dari deretan alternatif nama, yang terbaik justru adalah Pak Mindiarto. Mindiarto. Karena Mindiarto itu punya energi 4 yang bisa menutupi ini dan energi 7 yang bisa menutupi ini. Oke. Nah, pertanyaannya, kok ada satu yang tidak tertutup kan? Yaitu angka 3 kan? Nah, ini saya sebenarnya selalu menggunakan sistem prioritas. Artinya tidak semua hal yang bisa kita remedy, yang bisa kita rubah. Nah, jadi yang saya lakukan adalah menggunakan nama panggilan yang emang sudah ada. Karena itu akan pasti sudah terasa nyaman kayak gitu loh. Ya kan kayak Pak Mindiarto ini kalau misalnya mulai sekarang hari ini, saya nggak panggil Min loh, saya panggilnya Mindiarto. Itu nyaman nggak Mindiarto? Nyaman kan karena namanya sudah ada kan. Nah, tapi dalam kasus-kasus tertentu saya harus akui bahwa beberapa orang itu harus mengganti nama panggilannya. Tapi itu dengan syarat mereka harus nyaman juga dengan nama panggilan itu. Jadi nggak usah ngubah nama, cukup nama panggilan. Jadi kalau misalnya aku mau carikan nama yang paling maksimal dari Pak Mindiarto, itu mesti saya hitung lagi, dan kemungkinan namanya itu bukan salah satu dari keempat ini. Bisa saja nama yang berbeda. Misalnya apa ya, Aming misalnya, saya nggak tahu ya. Atau Kaiming misalnya, ya kan? Atau mungkin saya juga akan mancing, kira-kira Pak Mindiarto masih ada nggak nama-nama panggilan yang mungkin belum disampaikan ke saya. Nah, dalam kasus tertentu kemarin ada klien saya namanya Grace, ya. Saya nggak sebutkan siapa dia. Ternyata strukturnya itu sangat nggak bagus. Dan dia hanya punya satu nama aja, Grace gitu loh. Nah, setelah itu saya tanya, kamu mau nggak ganti nama kamu? Boleh, tapi syaratnya apa? Syaratnya harus pakai huruf depannya itu harus pakai S, R, dan apa gitu, H kalau nggak salah. Nah, ya oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya milih sesuai dengan permintaannya. Jadi Grace itu berubah menjadi nama seseorang yang berawal dengan huruf R dan dia nyaman dengan nama itu. Oke, nggak masalah seperti itu Pak Min. Tapi saya sendiri sebenarnya bukan seseorang yang suka langsung mengubah sesuatu secara drastis ya. Nah, akhirnya next Pak Min. Ya. Nah, Mindiarto. Oke. Mindiarto ini tentunya harus dipahami. Artinya apa sih? Benar nggak, Pak Min? Oke. Nah, kalau misalnya ada yang berkonsultasi dengan saya, akan saya jelaskan secara terperinci. Ya, secara terperinci kenapa nama Mindiarto itu bagus. Tapi kalau misalnya ada yang hanya mau mencari nama yang terbaik, saya akan memberikan mereka puisi terhadap nama panggilan mereka. Jadi kayak gini nih, contoh nih, Mindiarto ya. Nah, puisi ini sebenarnya adalah bahasa prosa, karena bahasa prosa itu bukan bahasa yang yang istilahnya kalau dibaca itu harus dibaca berulang-ulang dan menggunakan jiwa. Nah, karena dengan membaca prosa itu sebenarnya alam bawah sadar kita itu lebih tertrigger ya, sehingga kita bisa koneksikan dengan apa sih karakter saya yang ini, apa kekurangan dan kelemahan saya, dan kemudian apa makna dari nama Mindiarto terhadap kekurangan dan kelemahan saya. Makanya saya pakai bahasa prosa. Dan bahasa prosa itu tidak satupun yang sama. Bahasa puisi ini tidak satupun yang sama. Setiap orang itu pasti beda. Contoh nih Pak Mindiarto, ya. Aku baca ya Pak Min ya. Pak Mindiarto ya. 7 lautan akan kuseberangi, hati yang bersih akan selalu terpatri. Nama akan memberikan kekuatan untuk memahami arti kehidupan dan menjadi inspirasi bagi insan duniawi. Jadi, kalau Pak Mindiarto yakin bahwa panggilan Pak Mindiarto itu yang terbaik, puisi ini dibaca-baca aja berulang Pak Min. Masukkan ke alam bawah sadar. Nah, surprisingly, beberapa klien saya itu menemukan jawaban dari problema hidupnya melalui puisi-puisi ini. Setelah mereka merenung. Oh iya, inilah jawaban saya. Ternyata saya harus seperti itu ya. Nah, ada pula yang pada saat lagi mumet tuh, dia baca nih bahasa prosanya, ketemu. Ternyata jawabannya saya seperti itu. Nah, contoh yang lain lagi, habis ini ada seseorang yang bernama Suwar Mantandana.
Ush, udah mau terima kasih. Ah, Suharman Tandana juga sama nih, ya kan? Saya namanya itu Wicong, akhirnya terbaik. Dan Wicong ini bukan nama baru, ya kan? Memang nama lama. Nah, saya berikan juga prosanya, bahasa puisinya. Keramahan adalah upaya membahagiakan dua belah pihak. Akal sehat adalah upaya menyenangkan banyak pihak. Nama akan memberi ketenangan, ia mampu melihat kebenaran yang tidak memihak. Nah, ini sentilan buat si Wicong namanya tuh. Semoga orangnya nggak di sini, atau ada nggak ya? Ada. Sentilan buat dia, kayak gitu. Ada, ya sengaja udah Sering tahu. memihak berarti. Sering memihak. Kayak gitu. Nah, itu artinya pada saat dia harus paham bahwa nama Wicong itu sebenarnya memiliki puisi-puisi sastra yang sebenarnya itu kalau dibaca dengan tenang, dibaca dengan seksama pada saat kita lagi sedang santai, cobalah buka cakrawala kita. Kalau mau doa juga boleh doa, tapi saya nggak, artinya kan setiap orang punya keyakinan masing-masing, nggak apa-apa. Dibaca aja, itu biasanya punya jawaban dalam bentuk prosa. Nah, contoh ketiga adalah satu lagi ini kalau dikomentarin dulu nih rame nih. Ya, siang satu. Nanti habis ini baru kita coba tanya jawab ya, Pak Mini. Pak Mini, Okay. Keramahan artinya tuh nggak ramah, akal sehat, sering nggak sehat akalnya. Ada orangnya Pak Min, Pak Min dia. Oke. Iya ada. Nggak apa-apa. Sengaja. Terus, ini Leni nih. Kalau marah akalnya nggak sehat kan? Iya benar. Nah, Leni. Nah, Leni setelah aku ngecek, ternyata nama yang terbaik adalah Pepe. Nah, ternyata nama Pepe ini diberikan oleh ibunya, kayak gitu. Nah, jadi aku pertama sampaikan ke dia bahwa sebenarnya kiblat kamu itu harusnya ibu kamu loh yang memberikan nama Pepe. Meskipun dia ini sudah nggak pernah lagi memakai nama Pepe sewaktu pindah dari Medan ke Surabaya ya. Nah, tapi sekarang aku encourage dia untuk pakai ini. Nah, kiblatnya itu harus ke ibunya. Nah, artinya apa? Nah, ini perubahan itu nyata, ia abadi dan niscaya. Nama akan memberi kendali atas diri, menjadi jalan yang merujuk kepada ketenangan batin. Ia berarti dan berdaya. Nah, seperti itu. Waduh. Gitu. Nah, seperti itu, Pak Min. Ini kalau belajar neurosemantik ini dalam nih. Kalau belajar neurosemantik ini dalam, Pak. Iya, di sini kan kalau nggak salah ini saya tadi sempat lihat tuh ada beberapa yang CHT. CHT itu kalau tidak salah itu apa ya? Gelar untuk hipnoterapi ya. Sertifikat hipnoterapi. Ya, sertifikat hipnoterapi. Nah, saya bukan CHT, tapi saya yakin yang CHT itu mungkin mirip lah seperti ini. Ada sesuatu hal yang positif ditanamkan ke dalam alam bawah sadar dan itu bisa membuat seseorang berubah. Nah, cara saya dengan menggunakan nama panggilan itu sendiri seperti itu. Makanya jangan khawatir ya, teman-teman. Kalau ada yang mengatakan bahwa takdir Anda buruk atau nasib Anda buruk, sudahlah, jangan percayalah. Nggak ada orang yang takdirnya buruk atau nasibnya buruk, kecuali mereka memang yang menginginkan demikian, seperti itu. Nah, itu yang terpatri dari ilmu numerologi. Jadi ada psikologinya, ada motivasinya, ya kan? Ada sedikit emang magic-magicnya, filsafatnya juga masuk. Nah, seperti itu sih. Makanya aku senang, Pak Min. Monggo. Dilanjutkan. Oke, baik. Pak Rudi. Sebelum kita tanya jawab, Pak Rudi ya. Tadi saya sudah info tentang beberapa yang mendapatkan giveaway ya. Nah, setelah itu buktinya belum rezeki itu dapat giveaway. Jadi tanpa harus ganti nama tetap ada rezeki. Oh iya, betul. Ya. Untuk WA alamat ke 0816131488 dan termasuk juga yang pertama kali early join lah Ibu Kirana juga selain yang pertama kali join. Baik. Ya. Ibu Rosalyn Amelia, maaf saya telat bisa tahu cara, walah diulang nih. Yang ulang-ulang repot kalau yang ulang-ulang. Ya. Oke, kita berikan pertanyaan saja dari saya dulu nih. Andai kata ada orang yang hadir di sini, dari 63 yang hadir di sini, kemudian ingin berkonsultasi atau mendapatkan nama panggilan yang terbaik, itu ya kira-kira. Gimana caranya Pak Rudi? Ada komitmen tertentu, mekanismenya gimana?
Saya bisa fasilitasi untuk dapatkan nomor-nomornya ya, melalui saya boleh. Tapi gimana mekanismenya nih? Jadi gini, kalau untuk konsultasi sendiri apa ya? Sementara nanti mungkin begini apa ya? Jujur saya memang numerolog, tapi ini bukan pekerjaan utama saya ya. Jadi saya juga kadang bingung gitu loh. Hanya senang aja berbagi. Konsultasi. Tapi your effort kita harus appreciate. Tetap your effort kita harus appreciate. Ya, betul. Tapi untuk sementara konsultasi jangan dulu deh Pak Min, karena itu biasanya orang yang saya konsultasikan itu 1 hour and it takes time, dan juga energi juga saya gunakan juga cukup maksimal biasanya. Tapi melalui kesempatan ini sebenarnya kalau sekedar nama panggilan aja. Nah, itu dia. Jadi gini, nama panggilan ini kebetulan nih, ya kan? Acara A to Z. Kan tadi kalau nggak salah ada program apanya itu Pak Min? SKM ya, apa? Saya ada program SKM, semangat kasih makan. Charity lah, program charity lah. Betul. Jadi gini, supaya sama-sama enak nih. Kalau ada yang pesan namanya itu, saya buka harga 333.000. Nah, itu memang standar. Tapi 333.000 ini sebenarnya berapa? 333.000 itu nanti akan dalam bentuk soft copy yang akan di email, sehingga kalau mau dicetak itu enak, maksudnya high res. Dan ini memang program charity, jadi bukan hanya SKM ya. SKM hanya salah satu, masih ada 2 apa ya, saya katakan organisasi ya, atau apa ya, ada komunitas donasi yang perlu dibantu lah. Iya, betul. Komunitas. Betul. Jadi SKM hanya salah satu aja saya umumkan. Jadi masih ada 2 komunitas lain lagi yang akan kita gunakan untuk siapapun yang mau tuh. Jadi boleh juga nih Pak Min, sambil mengecek namanya itu bisa juga ini ya, berbuat amal ya, berbuat baik kayak gitulah. Ya kan, untuk membantu orang-orang juga sih. Boleh nggak saya simpulkan begini? Ya. Kalau yang ingin mendapatkan nama terbaik, artinya bisa menghubungi, saya koordinasi oleh saya, gitu ya? Betul. Ke 081613144488. Betul. Kemudian perlu diketahui bahwa investasi senilai 333.000 ini akan di-share sebagai donasi ke 3 komunitas, gitu ya? Ke 3 jenis komunitas. Salah satunya SKM. Salah satu SKM. Ya, 3 jenis komunitas, salah satunya salah satu di forum A to Z ini ya, gitu ya. Jadi ada 2 komunitas lain. Baik. Oke, silakan Bapak Ibu. Sekarang silakan pertanyaan bebas kalau gitu. Pertanyaan bebas saya buka. Boleh. Yang raise hand dulu ya. Raise hand dulu, nanti saya pilih, setelah saya lihat baru diberikan kesempatan. Saya akan lihat siapa yang raise hand. Oke, Pak Kosuman, 1, saya catat. Ada lagi yang lain? Sorry, ini tadi kok lihat sepintas. Pak Kosuman, Pak Chris Busway, 2. Kemudian ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Oke, baik. Jadi Kosuman dan Chris Busway. Mungkin sambil melengkapi sebelum Pak Kosuman bertanya, syarat untuk mendapatkan nama panggilan tersebut yang terbaik tentunya adalah menulis nama lahir. Betul ya Pak Rudi ya? Betul. Mengirim nama lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Cukup itu ya? Cukup itu. Dengan tanggal 2 angka, tanggal 2 angka, bulan 2 angka, tahun 4 angka. Tanggal 2 angka, bulan 2 angka, tahun 4 angka. Betul. Dan nama lahir ya, nama pertama ya. Oke. Cuman itu ya? Masih ada lagi Pak Min. Baik. Tolong silakan diberikan nama panggilan. Kayak tadi kan Pak Min memberikan saya 4 nama tuh, Min, Mindi. Sebanyak mungkin. Oke. Nah, terus satu lagi, kalau tolong seandainya lengkapi dengan nama panggilan. Kalau seandainya misalnya nih pada saat saya identifikasi dan ternyata nama panggilan itu energinya ada beberapa yang kurang atau masih belum cukup, apakah ada keinginan untuk misalnya saya berikan nama panggilan? Nah, itu syaratnya apa? Misalnya kayak orang yang namanya Peter, ya udahlah mirip-mirip Peter lah. Atau yang namanya Paul, oke, yang penting depannya P lah. Atau ada juga yang bebas, boleh kamu apa? Seperti gitu. Yang pasti Mindiarto nggak mungkin saya kasih nama Jennifer gitu kan? Gitu kan.
Ganevo nih, Ganevo. Oke, Pak Kusuman boleh langsung to the point pertanyaan Pak Kusuman. Ya, terima kasih Pak Min. Selamat Kusuman. malam semuanya. Ya, terima kasih. Suaranya jelas Pak Min. Ya. Jelas, bagus. Selamat malam Pak Kusuman. Terima kasih Pak Rudi. Selamat jelas, malam. Jelas. Menarik. Ya, menarik sekali topiknya hari ini. Saya juga baru belajar, itu ada namanya numerologi ya Pak Rudi. Betul Pak Kusuman. Numerologi. Okay. Masalah angka ya. Jadi angka dan nama, Pak Kusuman. Angka dan nama seperti itu. Nah, sebenarnya saya setuju Pak Rudi katakan ya, kebetulan saya kan praktisi hipnoterapi. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, saya sebenarnya belum belajar numerologi, tapi saya belajar namanya I Ching ya Pak, I Ching ya. I Ching, oke. Jadi saya belajar I Ching itu kalau di Barat itu namanya The Book of Changes. Yes. Nah, saya belajar itu karena kenapa? Karena praktisi saya ini kebetulan saya mencari-cari, ternyata ada satu tokoh psikolog namanya Carl Gustav Jung. Ya, betul, Jung. Ya, Jung ya. Beliau ini belajar I Ching selama 40 tahun, Pak. Betul banget. Nah, jadi dia setiap kali, jadi ini saya cerita sedikit ya Pak ya, saya berbagi. Monggo. Dia setiap kali menghadapi pasiennya, itu menggunakan teknik I Ching. Jadi teknik I Ching dia gunakan, dia mengetahui insight pasiennya seperti apa. Jadi identifikasi masalah itu dia menggunakan I Ching seperti itu Pak. Nah, dia baru melakukan terapi seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini Pak, mungkin ada sedikit perbedaan. Ini antara filsafat Barat dengan filsafat Timur. Yang saya belajar ini kan dari negeri Tiongkok ya, dari Timur. Betul. Kita juga pakai angka semuanya. I Ching itu pakai angka Pak. Dari yin yang tadi yang Bapak sebutkan, itu dari satu yang itu bisa jadi 2 yin. Dari 2 yin itu Pak, angka 2 itu bisa berkembang menjadi 3, ini namanya trigram Pak. Nah di trigram itu bisa menjadi 8 Pak, 8 trigram. Dari trigram itu bisa menjadi 64 heksagram. Jadi itu semua bermain di angka. Saya setuju sekali, saya setuju itu semua bermain di angka. Nah pertanyaan saya adalah, ini agak sedikit perbedaan. Kalau kita itu melihat dari sisi tanggal, bulan, tahun, dan jam, Pak. Betul. Jam itu penting, Pak. Karena orang lahir yang di tahun sama, jamnya beda, itu takdirnya beda, Pak. Nah, kalau kita bicara takdir. Seperti itu, Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, data yang Pak Rudi inginkan, itu adalah, kalau kita itu pasti tanggal, bulan, tahunnya itu Chinese, Pak. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kalau yang Pak Rudi ini mungkin tanggal yang Masehi, Pak ya. Gregorian, betul. Ya, seperti itu ya. Yes. Seperti itu Pak ya. Yes. Oke, terima kasih Pak. Jelas Pak. Baik. Selamat malam. Terima kasih Pak Kusuman. Oke, itu lebih konfirmasi ya. Jadi tanggal lahir adalah bukan Chinese ya. Tanggal. Betul. Baik. Baik. Yang kedua adalah Pak Chris Guswei. Silakan. Malam Pak Chris. Malam Pak. Ya lama nggak ketemu nih Pak Kris ya. Oke, baik. Pak Rudi, silakan. Bertanya. Ya. Saya dulu pernah tanya ke Pak Rudi. Kan kalau nama saya Guswai dengan akhiran I, Guswai. Tapi banyak sekali dan sampai sekarang kalau orang menulis nama saya, katakan via WA call atau dengan berbagai cara, nama saya itu berubah menjadi Gus Y, tapi belakangnya jadi Y, jadi Gus Y. Pakai Y. Ya, termasuk waktu mereka pronunciation-nya juga berubah menjadi Gus Y, bukan Gus Y. Nah, itu apakah itu sama dengan yang dijelaskan Pak Rudi tadi, bahwa nah itu menjadi nama panggilanmu, orang taunya seperti itu. Nah itu penyebabnya apa Pak Rudi? Dulu Pak Rudi pernah sampaikan ke saya, tapi banyak poin yang saya sudah lupaan sekarang. Terima kasih Pak Rudi. Susah ingat gampang lupa lah kira-kira lah. Jadi gini, jadi Gus Y menjadi Gus Y pakai Y ya. Oke. Jadi gini, sebenarnya ini kalau mau jujur, nama
nama panggilan itu sendiri sebenarnya sudah merupakan pelengkap dari ketidakseimbangan energi. Kenapa? Karena dari beberapa nama yang saya lihat, 95% itu energi yang kurang itu sudah berada pada nama panggilan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, energi nama yang terbaik biasanya adalah nama panggilan kecil dari orang tua. Dalam hal ini kasus si Pepe tadi itu, ya kan? Pepe kan diberikan nama oleh ibunya. Nah dia udah lama nggak pakai. Terus aku remind dia lagi, kamu pakailah, kamu kembali kepada kiblatnya kepada ibu kamu. Nah, kembali ke jalan yang benar lah. betul. Nah dalam hal ini Guswai menjadi Guswai ini adalah nama panggilan kan ya Pak Kris ya? Ya, bukan nama lahir kan, nama panggilan kan? Nah, itu ada perubahan energi. Gimana? Bisa diulang? Nama yang diberikan dan nama di akte adalah Guswai, pakai I. Oke, jadi di akte itu pakai I. Ya, G-U-S-W-A-I. Oke. Tapi sebenarnya awalnya keinginannya itu adalah pakai Y, seperti gitu ya? Tidak, memang seharusnya Guswai pakai memang I. Asli I. Asli I, oke. Ya, terus yang pakai I itu kenapa itu? Teman-teman ketika memberikan chat memanggil pakai Y Indonesia. Oke, jadi ada perubahan ya. Oke. Nah, sama seperti saya Pak Rudi. Sama seperti saya min banyakkan mien, M-I-N, M-I-N pada M-I-N. Oke. Nah, begini. Tapi nggak semuanya kan yang Guswai kan? Yang panggil pakai I itu nggak semuanya Pak Kris ya? Kebanyakan otomatis entah kenapa mengubah sendiri. Sampai kadang-kadang kan saya ingatkan yang benar pakai I gitu kan. Apalagi kalau sudah mencantumkan untuk urusan yang sudah agak formal kan menjadi masalah kalau sampai salah tulis. Betul. Ya, nah, seperti gini. Nah, nama itu adalah energi nih, Pak Kris. Guswai pakai I, kebetulan energinya itu 6. Jadi sebenarnya yang memanggil nama dengan pakai Guswai itu melihat bahwa Pak Kris itu punya energi 6. Nah, energi 6 itu apa? Orangnya baik, suka menolong, helpful. Dan ini dia adalah tempat atau orang yang bisa aku minta tolong. Nah, itu adalah energi dari kata Guswai itu sendiri. Plus 4. 4 itu adalah apa? 4 itu adalah stabilitas. Artinya, kemungkinan orang yang memanggil nama dengan Guswai itu punya energi atau pandangan terhadap nama dari Pak Kris itu sebagai seseorang yang aku bisa depend on, yang bisa bantu aku. Orangnya itu baik, ya, dan ini bisa menstabilkan hidup saya. Kurang lebih seperti itu. Apakah Pak Kris merasa seperti itu terhadap orang-orang yang memanggil? Kalau dari profesi saya jadi pas karena dalam peran saya sebagai konsultan mereka, ya tentu saja harapan mereka kan seperti itu ya yang Pak Rudi bilang barusan. Betul. Jadi sebenarnya tidak masalah sih Pak. Kalau begini, kalau saya kan belum hitung ya Pak Kris ya, saya belum hitung. Tapi kalau seandainya misalnya itu tidak nyaman, ya udah disampaikan aja bahwa itu salah. Ya, karena sekali lagi energi is just an energi, itu adalah hubungan antara yang memanggil dengan yang dipanggil. Minimal ini menandakan bahwa itulah yang mereka harapkan dari nama Guswai dengan Y. Nah, tapi apakah nama Guswai dengan Y ini itu cocok nggak dengan struktur karakter inti Pak Kris atau gimana? Saya belum tahu. Tapi intinya itu adalah sesuatu hal yang ingin ditampilkan oleh yang memanggil nama dengan Guswai pakai Y. Seperti itu Pak Kris. Nah. Ya. Setelah penjelasan Pak Rudi yang waktu sudah agak lama juga Pak Rudi pernah menjelaskan, saya setelah itu saya merasa nggak apa-apa juga karena tadi menjawab, apakah itu berarti menjawab harapan mereka terhadap saya. Ya. Itu Pak Rudi. Betul, bisa jadi karena energi tidak dirubah. Benar Pak Kris, betul itu. Ya. Oke ya. Terima kasih. Siap. Oke. Baik, selanjutnya tadi ada lagi yang raise hand. Sebentar saya lihat. Tadi kalau nggak salah ada yang raise hand Ibu.
Andaru tambahan Pak belakangan. Oke. Pak Andaru baru tadi ada Ibu siapa ya tadi saya lihat? Lestari. Ibu Lestari ya? Oke, kok hilang? Iya. Kok tanda? Ada. Oke, Bu Lestari, silakan Bu Lestari. Iya. Oke. Bu Lestari silakan. Ya, selamat malam Pak Rudi. Ya, selamat malam Pak Min. Selamat malam Bu Lestari. Ya, saya ingin tanyakan, kalau menurut Pak Rudi kan dari numerologi itu menurut penanggalan nasional, ya kan? Yang kita lihat dari penanggalan lahir kita dari nasional. Yes. Nah, bagaimana dengan perhitungan? Kan ada perhitungan dari penanggalan Chinese. Kalau orang-orang kita biasanya pakai penanggalan Chinese. Apakah ada perbedaan? Sebabnya jauh nggak jarak sifat ya? Saya menggunakan tanggal Gregorian nasional ya. Jadi kalau Chinese mending saya nggak hitung deh, karena itu apa ya, aturannya memang seperti itu, Bu Lestari, gitu loh. Iya. Jadi asumsi angka itu 1, 2, 3, 4, 5 itu dengan dasar ya tanggal Gregorian, seperti yang kayak hari ini misalnya adalah tanggal 28 Juni. 28. Ya, yang itu kita gunakan, Bu Lestari. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Oke. Nanti ada orang Arab. Baik. Pak Andaru, Dokter Andaru silakan Dokter Andaru. Iya, terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih. Sebetulnya pengen tanya banyak, tapi satu aja. Jadi nama kita hitung jadi berdasar numerologinya aja ya. Kalau itu umpama sebetulnya kan sudah kalau diartikan begitu. Jadi umpama harapan di nama itu kan ada Lestari supaya apa-apa bisa berkesinambungan gitu. Gus Way, W-nya bagus. Gitu. Nah kan sudah ada harapan di nama itu. Betul. Iya. Betul. Cukup Raharjo, udah itu. Itu kan sudah ada tempelannya begitu Pak. Betul. Kalau Rudi saya nggak tahu Pak artinya apa gitu. Artinya lebih ganteng dari Mindiarto. Gitu. Iya. Kalau saya Andaru karena andalan rumah tangga Pak. Wes mantap. Oke. Iya. Oke. Ya, baik. itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Oke. Terima kasih Pak Andaru. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Coba saya chat, lihat sebetulnya pertanyaan siapa? Suryo, Pak Min. Oh, Pak Suryo. Silakan Pak Suryo. Iya. Saya itu ada masalah di nama karena morat marit. Jadi ya, nama yang di akte itu kan ada Soewirjo Widodo alias Yongguan. Nah, terus begitu papa ganti nama keliru Surjo Widodo. Terus pada waktu ijazah keliru Surya Widodo. Nah, KTP sekarang Suryo Widodo. Saya itu sekarang kalau urusan ini bingung, pakai yang mana ini bingung kadang-kadang. Ganti orang ya Pak? Sudah masalah gitu, karena harus mengikuti KTP sama akte enggak sama semua gitu. Nah ini baiknya pakai yang mana gitu. Ada 4. Kalau Surya sudah nggak kepake karena ijazah saya ganti Surjo. Jadi nggak pakai IJ. Tapi KTP, akta-akta, surat-surat perbankan semua pakai IJ. Gitu. Suryo. Ganti karena orang. Nggak ada data gitu. Nggak ada datanya. Yang ada datanya secara ganti namanya SBKRI itu Surjo. Tulisannya keliru juga gitu. Gandeng. Gandeng. Jadi agak kacau gitu Pak. Kalau di numerologi yang kita gunakan itu adalah akte kelahiran, itu yang saya sebut dengan pure vibration. Kalau akte kelahiran Soewirjo. Nggak apa-apa, meskipun salah tulis, tetap itu sudah terjadi kan. Nah itu yang kita jadikan dasar. Kayak sepupu saya itu namanya Anton, ya kan. Tapi masalahnya yang disuruh mendaftar
akte kelahirannya itu kakek saya yang bahasa Indonesianya itu masih menggap-menggap. Jadi waktu dia tulis nama Anton, dia nggak nulisnya Anton di belakangnya itu N, nggak, diganti menjadi M, Antom. Oke. Nah belakangan baru diganti Anton. Nggak apa-apa, saya hitungnya tetap Antom karena pasti ada alasan kenapa nama itu tertulis salah atau gimana, itu pasti alasan. Nah itu yang kita jadikan dasar sebenarnya sih untuk di numerologi seperti itu. Dasar untuk menghitung itu ya, angka inti, karakter inti, ya itu ya, untuk menghitung karakter inti. Tapi kaitan dengan nama panggilan kan itu dua hal yang berbeda gitu kira-kira. Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau nama yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun, itu biasanya saya juga menggunakan indikasi tambahan. Seperti itu sih, Pak Amin. Tapi itu lebih jauh lagi, lebih dalam. Lebih dalam lagi ya. Kan kayak Midiarto itu kan sebenarnya sudah digunakan lebih dari 10 tahun kan. Nah, waduh, 40 tahun lebih ya itu. Nah, itu dia. Jadi kedua nama itu aku biasanya bandingkan. Itu berdasarkan Tang Kai Ming dan Midiarto itu sendiri. Tapi tetap untuk yang awal Pure Vibration itu saya pakai nama ini apa namanya nama lahir sesuai dengan akte. Ya, kayak gitu. Baik. Ya. Oke, terjawab ya Pak Suryo. Oke. Siap Pak Amin. Terima kasih Pak Suryo. Pilih-pilih nama panggilannya ya Pak Suryo. Oke, konsultasinya ke sana. Oke, Pak Jun. Monggo Pak Jun. Udah capek-capek pakai belangkon nih, nggak nanya ya nemen nih. Yuk silakan Pak Jun. Itu masih di mute Pak Jun. Pak Jun perlu di unmute dulu. Iya. Ya oke silakan. Ya, selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Pak Jun. Semoga sehat selalu ya. Ya, saya kira-kira 10 tahun lalu pernah ketemu dengan ahli numerologi, kebetulan orang Malaysia. Sebetulnya kelihatannya nih saya lihat dia itu sebetulnya menjual semacam cincin yang ada angkanya. Nah, kemudian saya dilihat, ketemu nomor hoki. Nah, itu ketemunya nomor 165. Jadi saya suruh taruh di dapur, tulis angka 165, terus disarankan beli cincin yang ada angka 165. Nah, dalam hal ini menurut Pak Rudi, apa benar ada angka hoki untuk seseorang? Ya. Ini jawabannya susah nih. Ya. Oke, jadi gini, gimana ya? Sebenarnya angka hoki itu sendiri sebenarnya adalah angka yang nyaman buat kita. Sejujurnya, Pak Junedi. Kalau aku misalnya kasih angka 165 dan itu kemudian tidak mengartikan apa-apa dan kemudian tidak terasa nyaman dan itu juga bukan sesuatu hal yang yang lebih yang kayak menonjol. Nah, itu hanya sekedar angka aja, Pak Jun. Tapi kalau memang udah dibeli itu cincinnya, izin ya kalau nggak salah harganya 25 juta ya, Pak Jun ya. Iya, betul. Betul ya. Betul. Nah, tapi kalau saya nggak beli saya. Iya, betul. Nah, kalau udah terlanjur misalnya diyakini, ya nggak apa-apa diyakini karena angka itu kan punya vibrasi. Nah, tapi saya ini termasuk seseorang yang menganut paham bahwa angka itu emang ada kaitannya dengan perasaan kita lah. Artinya somehow angka itu berbicara dengan kita. Tapi jelas kita sendiri harus buka hati. Artinya kalau saya sendiri sih nggak pernah percaya dengan nomor hoki kayak gitu loh, Pak Jun. Nggak percaya saya. Jadi itu hanya semacam sugesti. Yes, agree. Nah, kalau Pak Jun mau angka hoki, bisa konsultasi dengan saya. Nanti kita ngomong, itu free kok. Karena kenapa Pak Jun free? Karena Pak Jun sendiri sebenarnya sudah tahu angka hoki. Coba Pak Jun ngomong nih sekarang, angka apa sih yang paling Pak Jun senang? Angka 8. Ya udah, itu angka hoki, Pak. Gitu. Pak Jun yang di challenge begini, tadi 159 katanya angka yang bagus, cocok. 169, 168. Oke, 169. Kalau dapat duit kira-kira mendingan 169 juta atau 950 juta kira-kira. 950. Oke, berarti 950 lebih oke, Pak. Ini matematika lagi. Betul. Iya. Ya kan katanya hoki. Dikasih umur 16 atau dikasih umur 1 kan kira-kira gitu. Oke, ini ada beberapa tadi Ibu Lestari ya? Udah ya? Ibu Lestari sudah. Sudah Bang. Oke, ini ada pertanyaan dari chat. Dari Pak Sigit.
Pak Sigit ya. Pak Rudi mau tanya, kalau nama saya Sigit Budianto tanggal 15 Januari 1990, terus nama panggilan saya Hitakara, apakah cocok atau enggak? Ini masuk konsultasi yang berbayar, Bu. Pak. Oke. Tapi silakan Pak Rudi. Ibu Litin, Pak Rudi, nama saya Eng Litin. Eng NG, Lie Tin. Marga saya Eng. Yang diisi sebagai nama depan di aplikasi Pitagoras yang diisi kolom nama depan Eng, marga atau Li. Bukan. Itu nama belakang. Eng itu kan marga Go kan ya. Jadi tulisnya ada Eng Li itu Tin. tengah. Li Tin tengah itu ya? nama depan. Ya. Oke. Li tengah. Eng itu belakang. Tin itu nama depan. Eng itu marga, jadi taruhnya di belakang. Li Tin Yes. Eng. Gitu. Ya, Eng itu jadi nama belakang. Oh, kayak Mariani Eng gitu. Oke. Ya. Marga di nama belakang. Oke, oh Leni udah bantu jawab ya. Oh, ini gerombolannya Pak Rudi lah nih. Siani. Iya. Pak Jun angka 8 buat saya angka hoki. 8 miliar atau 9 miliar buat saya 9 miliar di hoki. Oke. Yuk, ada lagi pertanyaan? Saya berikan kesempatan, menarik sekali. Oke, ini ada chat. Ada ini dari Fani. Nah. Pak Rudi, apa beda perhitungan nama dengan numerologi Chaldean dengan numerologi Pitagoras? Mana yang lebih akurat? Nah, ini nih. Oke. Apa perbedaannya dan mana yang lebih akurat? Oke, silakan. Oke, baik. Jadi gini, Chaldean dengan Pitagoras itu adalah totally two different disiplin kalau aku bilang. Jadi gini, ini Fanny ini udah pernah belajar numerologi nih kalau aku baca ini dari pertanyaannya. Jadi bedanya itu pertama adalah di table. Kalau Pitagoras itu menggunakan table 9 yang cukup straightforward, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kalau Chaldean itu agak sedikit rumit ya, itu nggak bisa dihafal, nggak bisa dilihat. Dan kalau tidak salah itu tabelnya cuma 8. Nah, itu kalau mau bicarakan yang mana lebih akurat, nah sama seperti gini loh. Pada saat kita melihat begini, Chaldean dengan Pitagoras itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, aku kan kebetulan adalah saya itu adalah kaum Pitagorian, artinya seseorang yang mendalami Pitagoras. Nah, kalau menanyakan yang mana lebih akurat, jelas itu bukan kapasitas saya karena saya bukan kaum Chaldean. Ntar kalau aku bilang Pitagoras lebih jago, waduh, besok-besok ada numerolog Chaldean yang nantang saya lagi nggak habis-habisnya. Jadi itu memang adalah dua hal yang berbeda dan buat saya sih dua-duanya bagus lah. Nah gitu, amin. Oke. Bagus ya. Ya. Kita yakini aja mana yang mau diikutin lah kira-kira gitu. Itu aja lah. Ya, jangan cari gara-gara tetangga. Iman lah. sama dengan iman lah ya. Iya, betul. Oke, ini ada raise hand Vanda Rosdiana. Silakan Vanda, silakan bertanya. Baik, terima kasih Pak Min dan Pak Rudi. Saya mengapresiasi sebenarnya dan ini merupakan kali pertama saya join dengan Pak Rudi, tetapi alhamdulillah saya mengikuti juga tuh Instagramnya Bapak. Oh, terima kasih, Bu Vanda. Ya. Saya sebenarnya dari psikolog Pak, tapi juga punya beberapa usaha ya dan saya termasuk yang kemudian mendalami mengenai hal ini. Cuman di beberapa kalangan kami memang kan ini dianggap sebagai pseudoscience. Pseudoscience, benar, pseudoscience. Dan memang sampai sekarang masih pseudoscience sebenarnya. Iya betul, pseudoscience betul. Tapi yang menarik ketika kemudian saya pernah untuk kemudian mendalami hal ini, saya pernah Pak kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya, itu saya duduk di kafe gitu ya, teman-teman saya panggilin, lalu kemudian saya coba hitung dari tanggal lahir untuk kemudian ngecek nih karakternya mereka kayak mana dan sebagainya. Berbekal juga dari insting, kondilah tiba-tiba mereka ngajakin tuh teman-temannya yang lain untuk kemudian saya bisa lihat macam-macamnya gitu. Nggak tahu somehow saya bisa lihat, tapi somehow ya ini bicara tentang insting ya. Somehow memang benar-benar yang berbicara itu dari tanggal lahir dan saya sendiri merasakan banyak sekali manfaatnya untuk melihat karakter dan beberapa hal yang lebih dari itu. Nah, begini Pak Rudi yang kemudian pengen saya diskusikan itu adalah
Kalau kemudian Pak, saya merasa bahwa ini tuh ibaratnya seperti halnya genetik ya Pak ya. Ketika kemudian Bapak tadi sampaikan 50-50 in positive and negative way gitu ya. Kita punya yang kemudian Tuhan kasih kepada kita. Nah, boleh nggak Pak kemudian menurut Bapak kita mau bilang bahwa ketika kita tahu negatifnya kita itu seperti apa, maka itu adalah kemudian sesi konsultasinya adalah gimana kemudian kita melakukan inhibited supaya kemudian itu nggak keluar atau kemudian nggak muncul, karena pada dasarnya seperti halnya DNA kan ada yang kemudian bisa kita kendalikan supaya kemudian nggak muncul, tapi ada juga yang kemudian sifatnya positif, itu yang kemudian kita benar-benar kembangkan gitu Pak. Tanpa mungkin ya mungkin ini beda perspektif ya Pak, kita saling menghargai bahwa apa urusannya dengan nama atau kemudian apa urusannya dengan kita harus nambahin, tapi ketika kita memahami the true of you itu adalah kayak gini gitu yang Tuhan kasih. So kamu punya choice untuk kemudian ini harus kemudian lu kembangin, sementara yang ini harus kemudian coba sebagaimana DNA itu kamu hambat supaya kemudian nggak kamu tidak aktivasi supaya kemudian nggak muncul terlalu besar di dalam kehidupanmu. Gimana menurut Pak Rudi? Betul. Oke, jadi pertama terkait dengan pseudoscience itu saya agree banget loh, Bu Vanda. Sebenarnya karena memang numerologi itu sebenarnya bukan part of the science, makanya kita sebut dengan pseudoscience kan. Cuma kan artinya begini, pseudoscience itu juga punya pengagumnya, kayak katakanlah seperti itu. Cuma sejauh mana kan? Nah, jadi saya sendiri sejujurnya saya juga nggak pernah mengatakan bahwa numerologi itu adalah sesuatu hal yang harus diikutin, bahwa saya itu yang paling benar kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah sikap dari saya untuk mengantisipasi bahwa Anda tahu kalau misalnya ada numerologi loh, tapi saya selalu menyarankan ke mereka jangan dipercaya. Saya ini jangan dipercaya lah. Ayo kita buka cakrawala bersama untuk melihat sisi indah dari ilmu ini tanpa harus meyakini dia. Seperti itu ya. Jadi saya setuju banget tadi Bu Vanda. Terus yang kedua, kalau nggak salah itu terkait dengan DNA. Nah, ini menarik Bu Vanda, karena saya dulu selalu menggunakan istilah keempat karakter inti itu sebagai DNA jiwa dulunya, ya kan? Tapi setelah saya lihat ternyata DNA itu kan jauh lebih luas daripada hanya sekedar 4 angka gitu kan. Artinya, jadi saya kembali lagi kepada karakter inti. Nah, kalau terkait misalnya elemen negatif dari diri kita. Ini terkait lagi dengan psikologi yang kebetulan juga Bu Vanda juga salah satu praktisinya. Jujur saya bukan psikolog ya Bu ya, tapi saya itu orang yang senang memberikan motivasi gitu, dan saya juga senang untuk mengulik-ngulik perasaan seseorang agar bisa menjadi positif. Nah, terkait dengan DNA negatif, saya sendiri punya satu trik loh Bu. Saya nggak pernah mengajak mereka untuk melenyapkan, tapi saya mengajak mereka untuk berdamai dengan elemen negatif yang mereka miliki. Itu cara yang paling efektif ketimbang kayak kita misalnya nekan, ini lu jangan kembangkan. Nah, aku meminta mereka itu untuk menyadari apa sih kelemahan saya dan berdamai dengan dia. Jadi misalnya seseorang misalnya merasa malas gitu kan. Contoh ya, itu dia menganggap sebagai kelemahan. Ya udah, kamu jangan benci dengan kemalasan itu. Ya, kamu sadari bahwa diri kamu malas, kamu terima kenyataannya bahwa diri kamu malas, lantas setelah itu apa yang kamu lakukan? Ya kan? Nah, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Menyadari, itu teknik saya sih Bu Wanda. Tapi sekali lagi mohon maaf loh Bu ya, saya bukan psikolog Bu. Jadi hanya teknik sederhana aja, kayak gitu Bu. Ya, Bu Wanda. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Wanda. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Oke, lanjut ya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ibu Leni bantu jawab, Marga di sini oke. Ibu Fani perhitungan sudah. Bu Francisca Diwati ini, kalau nama panggilannya banyak dan nyaman semua, gimana Pak Rudi? Ini banyak pacarnya berarti. Itu artinya hoki lah, nggak usah cari lagi. Kalau semuanya nyaman ya sudah, nggak usah cari saya lagi. Ini banyak pacarnya. Ini dalam kandungan aja udah dipacarin terus nih. Ibu Litin, nama anak saya terdiri dari 4 kata. Ini pengertiannya nama anak ini akte lahir ya, bukan nama Oscar John Delta Winata. Oke.
Yang diisi sebagai nama depan dan nama tengah di aplikasi Vitagoras apa? Nah ini biasanya cuma depan, tengah, akhir. Ini ada 4, satu belakang jadinya. Akhir belakang. Nah, nggak apa-apa sih. Ini sekarang tergantung dari Ibu Litin. Namanya itu Oscar kan yang pasti kan nama depan tuh. Nah, John itu bagian dari nama tengah atau nama depan gitu loh. Ya kan? Apakah kalau misalnya ditanya nama singkat kamu apa? Oh, nama depan saya Oscar John, misalnya gitu. Ya udah itu nama depan. Tapi kalau cuma Oscar doang, artinya John Delta, itu adalah nama tengah. Winata tentunya kan nama marga kan ya. Nah itu nama marga, seperti gitu Pak Min. Oke, terjawab ya Bu Litin ya. Oke, Dokter Mega. Nama saya Megawati Wijaya, panggilannya Mega. Ternyata memang badan saya agak besar, jadi Mega. Apa pas Pak Rudi? Pantes nih Dokter Mega nggak pernah mau buka videonya ini. Ini ternyata jawabannya di sini. Oke, silakan Pak Rudi. Iya, sebenarnya nggak bisa saya jawab ya, karena sebenarnya kan kalau saya jawab itu sebenarnya kan harus dengan perpaduan tanggal lahir seperti begitu kan, seperti gitu. Tapi sebenarnya jadi apakah nama Mega itu pas atau nggak masalah. Tapi sebenarnya nama Mega itu punya vibrasi yang bagus lah. Dia vibrasinya kan 8, artinya dengan nama Mega itu betul, itu artinya sesuatu hal yang tak terhingga. Yang besar ya juga betul besar si Mega. Mega kan artinya juga besar ya. Nah, kebetulan vibrasinya juga mirip tuh. Vibrasinya 8. Jadi cocok lah vibrasi angka dari Mega dengan pengertian kata Mega itu sendiri cocok masuk dia. Mega kan sesuatu yang besar ya. Gitu Mega kayak gitu. Nah, vibrasinya juga ketemu 8 jadi pas. Banyak kok kata-kata yang sebenarnya memiliki arti dengan vibrasi yang hampir sama ya. Jadi nggak apa-apa, Dokter Mega itu lanjut terus. Bagus banget. Jangan takut dengan badan besar, Bu. Karena pakaian bekasnya bisa dipakai banyak lap loh. Ruth Victoria. Sudah kurus, Pak. Itu mah zaman dulu. Ya udah. Zaman dulu. Ayo lo Pamin, kenal sama Mega. Bu Ibu Ruth. Pamin, mau nanya lagi. Ntar. Itu aku lihat ada nama Megawati juga, itu siapa ya? Mau kenalan dong? Ya nanti aja, nanti Bu. Itu Francisca Diwati bukan Megawati. Enggak, Megawati juga tulisannya. Ya udah nanti Bu. Victoria Alexandra Sutono. 29 bulan 6 2002 panggilannya Vicky. Haha, itu Pak Min lucu. Siapa yang lucu itu? Enggak tahu, ini informasi aja ya. Oke, ya udah. Oke. Pak Min yang lucu itu. Oh, sayanya lucu. Baru tahu ya. Di situ kan tadi ada tulisan nama Megawati juga. Mau kenalan dong, itu siapa? Oh, mau kenal ya. Ya, oke, yang Megawati silakan buka diri. Halo, yang Megawati silakan buka diri. Biar kenalan, namanya Megawati juga soalnya di sini. Coba saya cek, Megawati. Meta Dewi? Bukan, ada Megawati. Ah, udah, nggak ada Bu. Di list nama nggak ada. Di list nama nggak ada. Pak Min, izin bertanya. Ya, silakan. Ini siapa? Kosuman. Iya, Kosuman. Ya, oke, Pak Kosuman, silakan to the point bertanya Pak Kosuman. Terima kasih, Pak Rudi. Ya, silakan. Izin bertanya, Kosuman, tadi ada disampaikan mengenai Pitagoras. Jadi tabel yang dipakai itu angka 9. 9 angka. Maksudnya 99 ya, bukan angka 9 aja. Bukan 9 angka. 1 2 3 4 5. Oh iya betul 9 angka. Maksud saya 9 angka. Nah, ini karena saya pernah belajar dari I Ching ya. Itu kan ada bagiannya itu namanya Feng Shui ya, mungkin Pak Rudi tahu ya. Itu juga pakai table ya, tapi tablenya Losu ya. Betul. Nah, Losu. itu 9 diagram. Ya, itu juga 9. Apakah itu ada kaitannya seperti itu, Pak? Cuman sebentar, ini agak bedanya gini. Kalau Losu itu kan kaitannya kan ke elemen, Pak, elemen. Betul. Contohnya 9 elemen api, ya toh? Hadapnya selatan ya, contoh seperti itu ya. Betul. Nah ini nggak ada kaitan ya Pak? Nggak ada. Pak Rudi ya? Nggak ada. Jadi Losu itu kan sebenarnya asalnya dari buku kura-kura kan ya? Nggak ada kaitan betul. Pak Rudi? Nggak ada. Oke. Ya betul. Nggak ada sih. Nggak ada ya?
Oke, terima kasih Sama-sama. Pak Amin, itu aja. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Pak Kusuman. Oke, Pak Kusuman. Sekarang Pak Jun. Yuk silakan to the point Pak Jun, apalagi? Iya, ini saya melihat di aplikasi ada grafik lingkaran. Aku mau tanya ya, getaran tunggal 4 itu apa, akar 3 itu apa, akar nama 7, sama motivasi. Artinya apa ini masing-masing, Mbak? Panjang kalau mau dijelaskan, Pak Amin. 2 jam. Intinya gini, di aplikasi Pak Junaidi itu diabaikan aja, dibaca saja penjelasannya. Saya ada buka kelas, sebenarnya ada kelas workshop, Pak Min juga pernah ikut, itu 2 hari, tapi saya lebih sarankan offline, karena ini sekarang pandemi, jadi saya nggak pernah. Nah, pada saat mengikuti workshop saya selama 2 hari itu tak jelasin nanti. Tapi nggak di sini dulu. Ya, Pak. Baik, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya. Ini kelasnya kelas advance sekarang ya, itu basic ya. Oke. Ibu Ruth, ya Ibu Ruth silakan bertanya. Ibu Ruth sudah lama nih nggak pernah nongol nih. Silakan Bu Ruth nanya. Halo Ibu Ruth, Ibu Ruth. Ya. Sorry Pak, kemarin pulangnya malam-malam terus Pak. Ya wes, ya wes, ya oke. Langsung to the point. Tanyanya apa Bu Ruth? Jadi itu yang tadi itu, apakah emang kehidupan itu berpengaruh? Apa tuh jadi nama sama tanggal lahir itu pengaruh banget sama kehidupan, gitu. Terus gimana ngubahnya? Tadi kalau menurut Mbak kan apa ya? Nggak perlu ganti nama atau gimana. Tapi ada teman-temanku tuh yang sampai ganti nama tuh, karena namanya hobi kan. Terus pertanyaannya? Iya. Jadi pertanyaannya gimana? apa? Apakah pengaruh gitu? Terus bagaimana ngubahnya gitu? Oke, Pak Rudi, coba diulang lagi Pak Rudi. Saya kurang jelas tadi, Bu Ruth. Pertanyaannya apa? Sorry, Ibu Ruth. Pak Min jelaskan ya kalau Pak Min sudah nangkep kayaknya. Ya. Lumayan saya dapat komisi dari Ibu Ruth nih jelasin. Begini, banyak teman-teman Ibu Ruth juga pada ganti nama, kira-kira gitu satu poin. Kedua, Ibu Ruth tuh masih bertanya, sebetulnya sudah dijawabkan awal tadi, apakah tanggal lahir gitu ya dengan nama itu kaitannya erat dengan hoki gitu loh. Nah, itu sebetulnya. Oke, jadi gini, kalau misalnya bilang apakah erat dengan hoki, buat saya sebenarnya gini, tanggal lahir dengan nama itu sendiri adalah hoki gitu loh. Jadi kalau emang erat kaitannya dengan hoki ya emang erat, karena tanggal lahir kita dan nama kita itulah hoki sesungguhnya, seperti gitu loh. Ya kan? Seperti itu sih. Nah, tapi kalau misalnya mengganti nama, aku sih nggak suggest. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa coba aku ganti nama aja supaya bisa lebih hoki, itu nggak aku sarankan, jujur. Apalagi kalau yang bayarannya sampai 25 juta, 100 juta, ada yang 1 M loh, Pak Min. Betul, ada yang 1 M loh, ganti nama, bela-belain. Nah, itu pun juga teorinya betul. Itu juga teorinya berbeda-beda ya. Ada yang minta langsung namanya itu dirubah, seakte kelahiran sampai dengan akte kematian itu harus dirubah semua. Nah, ada juga yang menanamkannya di bawah alam sadar. Jadi misalnya namanya Pak Mindiarto, tiba-tiba yang baru itu misalnya Jennifer, nah itu Jennifer itu harus ditulis selama 30 hari berturut-turut agar nama Jennifer itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah saya pikir itu nggak perlulah sampai segitu, nggak perlu. Ya. Tapi kalau ada nama di Zoom juga ganti jadi Jennifer gitu. Iya misalnya. Nama di Zoom juga ganti Jennifer gitu ya. Iya, betul. Nanti dipanggilnya nggak bapak lagi, saya Jennifer panggil ibu lagi. Oke, ada lagi Pak Rudi, Dokter Mega sudah. Memang teman-teman tuh sampai ada yang ganti nama. Ada lagi, coba. Kenapa? Iya, teman-teman tuh ada yang sampai ganti nama. Tapi nama Chinese apa? Oh ya nggak apa-apa Bu. Nama Chinese apa nama Indonesia Bu? Nama Indonesia. Oh oke. Ya udah nggak apa-apa sih. Wow. Oke. Konsultasi ke saya aja Bu. Harga 50% Bu. Itu saya yakin Bu Ruth itu harganya nggak murah loh itu Bu Ruth. Teman-teman Ibu ganti nama itu harganya nggak murah loh. Ya udah 50% Bu. Nanti kita bagi 2 sama Pak Rudi lah. Iya. Oke. Oke Bapak Ibu semua, ada lagi yang ingin
ingin bertanya. Mumpung ini makhluk langka. Nih saya booking Pak Rudi itu ada 6 bulan loh. Booking Pak Rudi itu ada 6 bulan baru kesampaian sekarang. Itu pun dengan saya puasa untuk ganti nama loh, itu baru dapat. Bisa aja. Pakai puasa pakai ganti nama baru dapat Pak Rudi hari ini. Dapatnya juga, ketemunya juga Mindiarto lagi gitu ternyata. Iya, ketemunya Mindiarto lagi. Aduh, saya bayar mahal. Betul, bukan Junaidi. Bukan Junaidi. Atau teman kita Fredo tuh, Fredo Sutanto ada di bawah. Oh ya, Pak Fredo. Pak Fredo, selamat malam. Selamat malam, Pak Budi. Mau ganti nama Pak Fredo? Ya. Jadi Freddy gitu. Mirip-mirip. Iya. Oke. Pak Haryadi dari Amerika nih, Pak Haryadi dari Amerika, apa mau tanya nih jauh-jauh mengikuti? Ini pakar Feng Shui juga nih. Oh, mantap. Oh, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada ya sudahlah, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Baik. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kita sharing bahwa pada dasarnya ingin saya ulang aja ya, numerologi adalah bukan sesuatu mistis karena ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan kira-kira ya, ada dasar-dasar perhitungannya, itu satu poin. Kedua juga bahwa ada nasib, nah gitu ya, dan ada apa namanya tadi, takdir. Nah, takdir sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Contohnya adalah tanggal, bulan, tahun lahir nggak bisa kita ubah, nama kita dilahirkan dari orang tua kita siapa itu juga nggak bisa diubah gitu ya. Oke, itu takdir. Nasib adalah sesuatu yang kita bisa ubah. Nah, dari mana? Bisa saja karena faktor nama yang kurang cocok. Oke ya, sehingga dibutuhkan pendekatan tertentu. Oke. Kedua lagi apa lagi ya? Udah kunci di situ. Oke, baik. Bapak Ibu semua, kebetulan di grup E2Z juga ada beberapa kawan kita yang terpapar COVID-19. Kita dari keluarga besar E2Z Ngopi mendoakan yang terpapar COVID-19 agar bisa segera disembuhkan ya, dan bisa beraktivitas normal kembali. Kita mohon doanya juga buat kawan-kawan kita ya, dan ini luar biasa. Dan kemudian kepada Bapak Ibu semua yang tadi untuk pertama kali join di webinar E2Z Ngopi yang tercatat, silahkan WA ke 0816-131-4488. Alamat pengirimannya untuk mendapatkan giveaway senilai kurang lebih 150.000. Giveaway-nya cukup dengan sekurang-kurangnya juga mengganti donasi ongkirnya ya. Karena apa? Karena kita tidak ingin kita punya donasi juga mengalami defisit lah kira-kira itu. Dan kemudian saya akan berikan giveaway juga kepada yang pertama kali join ya. Jadi early join, dan membuka videonya tadi adalah Ibu Kirana. Kemudian juga saya berikan ke 4 penanya tadi, 4 penanya ya. Pak Junaidi juga. Ya, silakan WA, itu berarti itu Pak Kosuman kalau berkenan ya, artinya silakan WA ya. Oke. Pak Junaidi, Pak Kosuman, terus yang bertanya tadi Pak Suryo ya. Pak Suryo sudah bertanya juga. Siapa lagi ya tadi yang bertanya? Ibu Lestari juga bertanya. Oke, siapa lagi? Ya tadi yang bertanya nggak WA aja lah. Saya nggak usah dihitung. Ya, karena ternyata saya punya teman-teman sponsor ada baik, ngasihnya banyak kan ya, kita bagi-bagi banyak juga lah, nggak dibatasin supaya cepat habis, nah, bisa minta lagi gitu. Baik Pak Rudi, thank you very much Pak Rudi untuk sharingnya. Semoga nggak bosen apa yang dipaparkan. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan konsultasi dalam artian memilih, kita suggest lah ya untuk mendapatkan nama yang kira-kira terbaik dari nama panggilan yang ada, silahkan WA ke 0816-131-4488 dengan memberikan informasi nama lahir lengkap, tolong termasuk typonya ya, ejaan lama, ejaan barunya begitu ya Pak Rudi ya? Ya, betul. Oke, ada C atau TJ gitu ya, jadi betul. Nama lahir dengan internasional, tanggal lahir internasional dengan typonya, bukan nama Chinese, bukan nama pengganti. Kemudian juga tanggal, bulan lahir, tahun,
Jadi tanggal ada 2, bulan ada 2, tahun ada 4 angka ya, itu yang diinformasikan, jangan disingkat. Kemudian ada beberapa alternatif nama panggilan yang sekarang sudah digunakan. Kira-kira dari nama yang sudah digunakan, mana yang terbaik menurut numerologi. Oke, kalau ternyata nama-nama panggilan itu berasa kurang nyaman semua, kurang keren, silahkan usulkan minta nama panggilan berbeda dengan memberikan indikator-indikator atau memberikan apa ya term-term tertentu. Oh, saya ingin ada huruf depannya huruf apa gitu loh, atau belakangnya ingin ada huruf apa gitu ya. Nah, atau ingin ada huruf apa saja, silahkan untuk diinfo dengan investasi 333.000 dan investasi ini adalah untuk donasi ke 3 komunitas ya, dibagikan untuk 3 komunitas donasi tersebut. Oke, terima kasih Pak Rudi untuk berdonasinya ya, melalui acara ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan Bapak Ibu semua kalau membuka videonya untuk ucapkan terima kasih. Yuk, thank you. Ya. Pak Rudi. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup ya. Baik. Terima kasih Pak Min, Pak Rudi. Oke, saya lihat. Sama-sama. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Min. Terima kasih. Salam sukses. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Min. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Yuk, sama-sama. Oke. Terima kasih. Yuk, sama-sama ya. Saya hapus ya. Karena di Makassar ini waktunya udah tambah 1 jam nih, udah lebih tua 1 jam. Jam 11 malam. Iya. Terima kasih Pak Min, Pak Rudi. Selamat malam.